حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Usiku wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Tiada ada yang patut untuk kita aturkan dan kita satukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di tempat dan di majelis yang mulia ini, kecuali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus hadir di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu Udwatullah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jangan sampai seperti orang-orang musyrik. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal mereka tahu. Bahkan mereka ketika ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Andaikan engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Jadi mereka mengenal Allah. Mereka yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tetapi mereka tidak mau mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat Az-Zumar itu surat yang ke-40 ke 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.
wa na'budallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini semuanya pada hari kiamat nanti berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassamawatu mutbiyatun biyamini, langit-langit pun akan digulung oleh Allah dengan tangan kanan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka syirikkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara Allah telah memberitahu kepada mereka bahwa bumi itu nanti pada hari kiamat, bahkan tidak hanya hari kiamat saja, sekarang pun apa yang di permukaan bumi ini berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti pada hari kiamat bumi ini berada di genggaman Allah. Allah lah yang memiliki hak mutlak untuk menghancurkan bumi ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pada hari kiamat nanti akan hancur binasa kecuali wajah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samawati mutbiyatun biyamini, langit-langit pun akan digulung dengan tangan kanan. Jamaah rahimahullah, di sini disebutkan tangan kanan. Berarti Allah punya tangan, tetapi tangannya laisa kamitslihi syai'. Ya. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan siapapun, dan itu tidak perlu panjang lebar diperdebatkan, hanya diyakini saja. Ya. Mengenai tangan kanan Allah, dalilnya maklum, jelas ya. Tadi ada kan ya, wassamawati mutbiyatun biyamini, langit-langit itu digulung ya dengan tangan Allah. Itu jelas Pak ya, tidak terbantahkan ya. Maklum, sudah dimaklumi, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Begitu pula yang lain Pak. Allah bersemayam, itu juga kan dalilnya jelas ada Pak ya. Alal arsyis istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Itu dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran. Tetapi nggak boleh kemudian didiskusikan gitu ya. Bagaimana Allah bersemayam, bagaimana tangan kanan Allah, itu tidak boleh. Itu min umurin ghaibiyah, termasuk perkara-perkara yang ghaib, yang wajib diyakini tetapi tidak boleh didiskusikan. Makanya Imam Malik memberikan kaidah ya, al-istiwa'u maklum. Allah bersemayam itu sudah dimaklumi, dalilnya di Quran ada. Termasuk juga tadi Pak ya, Allah punya tangan kanan untuk maklum, dalilnya sudah ada ya. Di surat Az-Zumar yang tadi kita baca. Wal kayyifu majhul. Bagaimana Allah bersemayam itu enggak dijelaskan. Termasuk bagaimana tangan kanannya enggak dijelaskan ya. Jadi tidak perlu mencari-cari takwil ya, enggak perlu mencari-cari penjelasan. Karena ini termasuk apa? Termasuk ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu yang tahu maksud yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Allah bersemayam wajib diimani karena dalilnya sudah maklum. Allah punya tangan kanan wajib diyakini karena dalilnya sudah jelas. Ya. Tetapi wasu'alu anhu bid'atun, menanyakan, mendiskusikan, mencari-cari, ya, bagaimana cara Allah bersemayam, kayak apa tangannya, itu perkara bid'ah, tidak boleh perdebatkan, tidak boleh dicari-cari penjelasannya karena memang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya, yang sangat bagus yang dijelaskan oleh Imam Malik berkenaan dengan sifat-sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka syarikatkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita umat Islam jangan sebagaimana orang musyrik yang tidak mengagungkan Allah. Kita wajib mengagungkan Allah, ya, karena kita sudah berikrar astagfirullahaladzim, ya. Aku beristighfar kepada Allah Al-Alim yang Maha Agung. Pengagungan kepada Allah itu jelas beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kan hak Allah, ya. Hak Allah itu kan diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu, ya, disebutkan iyyaka na'budu, kita berikan dulu hak Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, kita meminta hak kita. Haknya Allah kita berikan. Na'budu, kami hanya beribadah kepada. Hak kita nasta'in, ya, hanya kepadamu ya Allah kami, ya, memohon pertolongan. Itu hak kita. Jadi dalam hidup ini, Pak, tidak ada yang terlepas dari hak dan kewajiban, gitu ya. Ya. Allah punya hak, kita tunaikan hak itu. Allah punya kewajiban, ya, kepada kita, Pak, ya, mengijabahi, ya, mengabulkan apa-apa yang kita mohonkan kepada. Makanya di dalam hadis disebutkan wa idza sa'alta, ya, apabila engkau meminta sesuatu, ya, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Tentu minta kepada manusia diperbolehkan selama memang manusia mampu, ya, memberikan apa-apa yang kita minta, ya. Seperti minta makan, ya Pak, ya, boleh nggak Pak? Ya boleh. Minta minum, minta dipinjemi kendaraan, ya. Minta dipinjemi uang, boleh Pak, ya? Boleh. Karena orang bisa meminjamkan sesuatu dalam hal-hal. Tapi kalau minta disembuhkan, ya nggak bisa, karena yang menyembuhkan Allah. Ya, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Tapi kan ada wasilahnya, Pak, ya. Wasilahnya ya kita minum obat, ya. Yang bisa memberikan resep siapa? Ya dokter. Itu wasilahnya. Ya. Boleh nggak orang sakit nggak berubah? Boleh. Asal keimanannya seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Nah, beliau sakit, ya. Keluarganya mengatakan, apakah kamu perlu panggilkan dokter? Ya. Tentu dokter dulu ya nggak seperti dokter sekarang lah, ya. Sekarang dokter itu kan pasti lulusan fakultas
kedokteran. Ya. Dulu dokter itu ya belajar secara otodidak. Apakah Abu Bakar tidak perlu? Ya, gitu. Karena apa? Beliau yakin betul gitu, dengan keyakinannya itu akan bisa menyembuhkan penyakit. Makanya ada Pak, ya, orang yang sakit nggak mau ke dokter, nggak apa-apa, ke dokter juga boleh, ya. Ada fa'inna likulli da'in dawa, berobatlah kalian. Karena setiap penyakit ada obatnya. Kecuali penyakit tua Pak, nggak ada obatnya Pak ya. Paling masukin salon, nanti di-upgrade mukanya, di-upgrade model rambutnya, kembali kayak muda, tapi bukan muda yang sebenarnya. Ya. Kalau penyakit tua nggak ada obat. Jadi boleh Pak, orang sakit nggak perlu Pak. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah sangat tinggi, yakinnya sangat kuat bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit. Ya, dengan obat-obat yang mungkin ya biasa dia. Mungkin banyak kalau flu, pilek, ya dia hindari makanan-makanan yang memicu bertambahnya penyakit. Ya, dia makan makanan yang apa ya, mungkin minumnya air hangat gitu, makan rebus-rebusan gitu ya, itu kan bisa Pak ya, membantu penyembuhan secara alami. Tawakalnya kepada Allah tinggi, doanya kepada Allah begitu kuat, ya nggak perlu dokter, boleh aja ke dokter juga boleh, ya tergantung bagaimana penyakit yang diderita. Kalau penyakitnya udah parah, udah nggak mau ke dokter, ya salah juga. Ya Pak ya. Nah, jadi jamaah rahimahullah, ya, itu hak kita meminta. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolonganlah kepada Allah. Ya, itu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Minta pertolongan agar dimenangkan ya atas musuh, ya itu ditujukan kepada Allah, jangan ditujukan kepada manusia. Wa man nasru illa billah, tidak ada pertolongan ya, kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau minta tolong di mana orang lain bisa memberikan pertolongan, ya itu boleh. Tolong Pak ambilkan ini, tolong ambilkan itu, ya, tolong pinjemin saya ini, tolong pinjemin saya itu kan boleh Pak ya. Ya, karena itu memang sesama manusia ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tapi kalau minta pertolongan, ya dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu memberikan, nah itu nggak boleh kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta diberikan kekayaan. Siapa Pak yang memberikan kekayaan? Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja itu hanya wasilah saja Pak. Dan wasilah juga harus ditempuh. Wa qatahu min fadlillah, carilah olehmu karunia Allah, itu ya. Makanya kalau sholat Jumat sudah selesai itu kan, fantasiru bil ard, ya bertebaranlah kalian ya ke muka bumi. Wa qatahu min fadlillah, carilah olehmu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah. Ya, jadi ini jelas ya, isti'anah itu adalah hak kita. Ya. Ibadahnya Allah, ya isti'anah hak kita. Jadi hidup ini tidak lepas dari apa hak dan kewajiban dan hak. Suami punya kewajiban terhadap istrinya, istri punya kewajiban terhadap suaminya, tetangga punya
kewajiban rumah tangga yang lain begitu sebaliknya, ya. Tidak ada di dunia ini, ya, yang terlepas dari apa? Kewajiban dan hak. Maka tidak boleh Pak di dunia ini orang sebebas-bebasnya nggak boleh. Karena apa? Terikat dengan hak orang lain. Kalau mau bebas nanti di surga, gitu Pak ya. Di dunia nggak ada orang yang memiliki kebebasan secara mutlak karena terikat juga dengan hak-hak orang lain. Contoh kita punya motor baru, hak kita Pak Ibu, ya, untuk apa? Menjalankan motor baru, ya, dengan sekencang-kencangnya. Ya. Tapi orang lain juga punya hak, ya, untuk apa? Untuk tidak mendengarkan suara-suara berisik ketika dia istirahat. Pengguna jalan yang lain juga punya hak, gitu ya. Ya, haknya apa? Tidak terganggu oleh pengguna jalan yang lain, gitu ya. Dengan apa? Ya, menjalankan motornya tanpa aturan. Nah, jadi dengan demikian tidak ada ya kebebasan mutlak di dunia ini, ya. Walaupun di mana-mana menuntut kebebasan ini dan sebagainya, ya, tidak ada kebebasan mutlak, semuanya dibatasi, ya, dengan hak-hak orang lain. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi inilah kewajiban kita, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ada beberapa amalan yang masuk kategori mengagungkan Allah. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis hasan, inna min ijlalillahi, sesungguhnya di antara perkara yang termasuk pengagungan terhadap Allah adalah satu, disebutkan ijlali disyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang lebih tua terhadap Allah. Hormati orang muslim yang lebih tua. Yang lebih tua itu siapa? Bisa saja kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah, Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat ihsan. Orang yang lebih tua itu bisa saja, ya, umurnya, ya, seperti siapa? Pak D kita, orang Jawa Pak D, ya, paman kita, ya, mereka kita hormat. Itu bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga bukan dari sisi umurnya Pak, tapi dari sisi senioritasnya, ya. Nah, ini orang sebetulnya masih muda, tapi dia senior karena apa? Memiliki kapasitas ilmu bisa jadi Pak, ya. Karena di dalam pepatah disebutkan al-alimu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Ya. Orang yang berilmu itu, ya, disebutkan apa? Besar. Maksudnya apa? Kedudukannya tinggi walaupun dia masih muda. Betul Pak ya? Ya. Makanya ahli Quran namanya, ya, punya hak untuk jadi imam walaupun dia masih muda. Ya. Ya umul qauma aqrabuhum li kitabillah. Yang berhak mengimami jamaah atau kaum itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Ya. Gitu. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau bacaannya sama bagusnya, ya, yang paling paham terhadap sunnah. Kalau dua-duanya sama, ya, pemahamannya terhadap sunnah, wa
aqdamuhum hijratan. Yang paling dulu hijrah. Yang paling dulu hijrah itu dalam konteks dulu yang paling dulu hijrah ke Madinah. Dalam konteks sekarang mungkin yang paling dulu belajar agama siapa, gitu ya. Bisa jadi Pak ya, ada yang belajar agama belakangan tapi para cerdas, ya, itu bisa menyamai yang belajar agama terlebih dahulu saja. Ya. Kalau sama-sama ya hijrahnya baru wa'aqdamuhum sinnan, ya. Ya. Yang paling tua. Jadi kriteria umur untuk imam itu, ya, nomor yang keempat. Tapi di beberapa tempat itu biasanya tua terus suruh maju, betul lah. Yang tua terus suruh maju, padahal sudah tua Pak. Kadang-kadang namanya faktor umur Pak ya. Ya bacaannya sudah kurang fasih, bisa jadi Pak ya. Ya tangannya sudah gemetaran, waktu disenggap, bisa jadi Pak ya. Bacaannya sudah nggak fasih. Ya, karena mungkin gerakan mulutnya tidak seperti ketika dia masih muda, gitu ya. Sehingga jamaah cuma dengarnya Allah, yang begini ini ya sebaiknya, ya, yang muda-muda kan mau nyuruh berhenti nggak enak, ya sebaiknya ya dengan hormat gitu ya. Ya mundur sendiri silahkan yang muda, yang bacaannya lebih bagus, lebih fasih. Nah, jadi ya menghormati orang Muslim yang lebih tua bisa jadi menghormati sesama Muslim yang lebih senior, gitu ya. Bisa jadi menghormati pendahulu-pendahulunya dalam perjuangan, gitu. Ingat Pak, perjuangan ini nggak berdiri sendiri, betul Pak ya? Ya, nggak berdiri sendiri. Itu berkait berkelindan dari generasi yang dulu ke generasi berikutnya ke generasi sekarang. Ya, perjuangan apa aja Pak? Entah itu perjuangan di negara, gitu ya. Tapi sekarang namanya orang kadang-kadang itu Pak, oh ini kami berhasil membangun, ya katakanlah apa Pak, jalan tol sekian ribu kilometer. Itu juga tidak lepas dari ide-ide para pendahulu, kan gitu Pak ya. Mungkin dulu baru sekedar ide, gitu ya, karena belum ada jalan ya. Nah, dalam mendapatkan dana bisa jadi, nah sekarang baru dieksekusi ya, sehingga bisa terrealisasi. Kadang-kadang saling menghina ya Pak ya, saling merendahkan. Apa pencapaian yang dulu ya kurang, sekarang baru ya, nggak boleh begitu. Sama aja perjuangan di masjid juga begitu. Ya. Bahwa jasa pendahulu kita, ya itu tidak bisa dilupakan. Tentu pencapaian sekarang jauh lebih baik ya Pak ya, karena ada apa? Ada dukungan dana, ya, dukungan teknologi dan sebagainya. Tapi semua ini tidak akan wujud, tidak akan ada tanpa jasa para pendahulu. Ini penting Pak untuk diingat Pak. Kan di masjid itu juga kadang-kadang ada Pak ya, semacam kudeta kecil gitu. Ada musik gak percaya dengan pengurus yang sekarang, bikinlah apa namanya, ya tandingan-tandingan, ya bikinlah berbagai macam catatan, ya tentang urusan sekarang ini dibahas, ya kemudian dijadikan bahan untuk ya melengsarkan kepengurusan yang ada. Tidak elok Pak seperti cara-cara, karena perjuangan ini tidak berdiri sendiri, semua memiliki peran. Ini bagian dari apa? Ikrami atau ijlali di asyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang lebih tua. Kemudian yang kedua, wahamilil Quran, menghormati pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran itu bisa saja yang sedang belajar Al-Quran
Bisa saja yang mengajarkan Al-Quran, bisa saja yang menghafal Al-Quran. Itu dihormati, Pak. Karena kalau tidak ada mereka, ya tidak akan ada yang menjaga kemurnian Al-Quran. Allah memang sudah berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran, tetapi melalui para kufar, para penghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Maksudnya Allah akan menjaga melalui para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau ada yang berupaya untuk merubah satu harokat saja, pasti ada penghafal Al-Quran yang mengoreksi, yang meluruskan bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah sekarang banyak rumah-rumah tafsir, ya gitu ya. Ya. Itu artinya apa? Mereka telah menjadi penghafal Al-Quran yang berada pada garda terdepan di dalam menjaga isolatul Quran, originalitas Al-Quran. Pak, kaum Syiah juga punya Quran, Bapak. Kaum Syiah punya Quran, tapi insya Allah nggak masuk ke masjid-masjid, ya, gitu ya. Tapi di beberapa masjid yang menjadi binaan orang Syiah, ya, itu Qurannya orang Syiah, ya, selalu ada disebutkan itu kata Ali, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya, wa ala ali bani Abi Thalib ditambah. Nah, itu biasanya Quran Syiah. Ya, pokoknya setiap ada kata Muhammad tidak ada Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah rahimakumullah, maka hamilul Quran, ya, pembawa Al-Quran ini, ya, kita harus hormati. Itu bagian dari apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran itu ahlinya Allah, itu keluarganya Allah, ya. Bukan berarti anaknya Allah, tidak. Itu keluarganya Allah. Maksudnya itu apa? Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Karena tadi Pak, ya, ketika ada upaya merubah, ya, Al-Quran, mereka lah yang pertama kali menunjukkan kepada kita adanya perubahan terhadap Al-Quran, sehingga originalitas Al-Quran itu benar-benar terjaga. Kemudian yang ketiga disebutkan apa? Nah, waris sultanil muqsid, penguasa, ya, yang adil, menghormati penguasa yang adil. Itu juga bagian dari apa? Ijlalullah, mengagungkan Allah. Penguasa yang adil ini kelompok pertama, Pak, ya, yang nanti di akhirat mendapatkan perlindungan Allah. Di mana saat itu tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah. Ada 7 kelompok. Yang pertama apa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil itu mendahulukan kepentingan orang yang dipimpin, Pak, daripada mendahulukan kepentingan diri dan keluarganya. Contohnya umpamanya Khalifah Umar Ibnul Aziz, itu Pak, ya, itu luar biasa, Pak. Nggak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Maka dikenal, Pak, ya, dalam sejarah tentang beliau mematikan lampu, itu Pak, ya. Ya, beliau sedang bekerja, ya, pakai lampu yang dibiayai negara. Begitu dia datang tamu, ya, tamu ditanya, Anda kemari
itu saya matikan dulu lampu. Tamunya kan heran Pak, kalau lampu dimatikan. Beliau masuk ke dalam, ambil lampu yang lain. Ya. Kenapa ya Khalifah engkau matikan lampu yang pertama, Mbak ambil lampu yang lain? Lampu yang tadi itu milik negara. Saya barusan bekerja untuk kepentingan negara, maka saya pakai lampu yang milik negara. Sementara Anda datang ke sini untuk kepentingan pribadi, saya ambilkan lampu saya, yang minyaknya saya beli dari uang saya. Ada tidak Pak seperti itu Pak sekarang ya? Ya, ini imam adil Pak, doanya itu mustajab. Makanya mengagungkan imam yang adil itu bagian dari mengagungkan Allah. Kalau pemimpinnya zalim Pak, ya dinasehati, ya, dan dinasehati. Karena apa? Agama itu berisi nasihat. Liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, agama nasihat bagi siapa? Di antaranya wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Ya. Nah, sekarang ini zalim apa adil ya? Kita nggak punya kapasitas untuk menilai. Dirasakan aja sendiri. Ya. Jadi kalau pemimpin adil kita agungkan, ya kita hormati. Kalau pemimpinnya zalim diberi nasihat. Tentu yang memberi nasihat ya orang yang punya kapasitas, betul Pak ya? Gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, orang biasa berikan nasihat, ya berikan nasihat orang yang punya kapasitas ilmu, punya kapasitas berkomunikasi yang bagus, ya, yang bisa menyampaikan pesan kepada ya pemimpin yang boleh. Kemudian doa juga bagian dari pengagungan terhadap Allah. Makanya yang enggak berdoa dianggap sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya doa. Ya, kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Jadi jangan berhenti berdoa. Ya, karena orang bilang enggak perlu berdoa. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, pernyataan seperti nggak digunakan. Ya, karena doa itu apa? Muhul ibadah, intisari ibadah, saripati ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Memang Allah apa? Alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu terhadap apa saja yang ada di dalam hati kita. Itu sudah tidak dipungkiri Pak. Tetapi bukan berarti kita tidak berdoa, karena doa itu juga perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kan itu berdoalah kepada aku akan mengijabahi doa kalian. Ya. Jadi kadang ada yang bilang begini, baik nggak usah berdoa. Allah sudah tahu apa yang menjadi keinginan Anda. Ini bentuk perkataan yang tidak punya dasar, gitu ya. Jadi tetap berdoa, ya, tetap berikhtiar. Karena kalau nggak berdoa sombong, kalau nggak ikhtiar, ya tentu menyalahi sunnah. Kemudian memfikirkan atau merenungkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, itu juga bagian dari mengagungkan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian, ya, malam menjadi siang dan begitu selanjutnya, itu apa? La ayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda, ya, kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, orang yang berakal itu jelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan qiyaman berdiri, ya.
wa qu'udan, ya, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Bahkan nanti mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah. Tidak ada satu pun yang Engkau ciptakan yang sia-sia, tidak ada, Pak. Walaupun terkadang kita menganggap untuk apa Allah ciptakan nyamuk, ya Pak ya. Untuk apa Allah ciptakan nyamuk yang kerjanya cuma ganggu orang? Dalam penciptaan nyamuk itu ada manfaat, ada maslahat bagi makhluk hidup yang lain. Cicaknya makan apa, Pak? Cicak. Di antaranya makannya. Ya, nah, kalau nggak ada nyamuk bagaimana cicak? Mati beli pangan. Di mana-mana berserakan di rumah Bapak. Cicik nggak? Cicik. Ya, itulah ya ekosistem yang telah Allah ciptakan. Ya, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu yang sia-sia. Semua ada manfaatnya bagi kehidupan umat manusia, bagi kehidupan makhluk hidup yang lain. Makanya Allah enggak malu, Pak, membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, enggak malu. Gitu ya. Ya, karena semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Coba Pak, dari nyamuk itu banyak orang yang kaya raya, betul Pak ya? Ya Pak ya? Pabrik-pabrik pembasmi nyamuk, ya, yang semprotan, yang bakar, yang elektrik. Coba kalau tiba-tiba nyamuk hilang seminggu, waduh gak laku Pak, bangkrut semua itu ya. Tiba-tiba Allah menghilangkan nyamuk selama ya 1 tahun umpamanya, bangkrut semuanya itu. Perusahaan-perusahaan pembasmi nyamuk di PHK semua. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan yang terakhir diantaranya adalah tadabbur terhadap Al-Quran. Ya, fahami Al-Quran, renungkan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran itu? Makanya Pak Ibnu Mas'ud mengatakan, aku lebih suka membaca 10 ayat tapi beserta pemahamannya, ya, daripada sekian banyak ayat tapi tidak paham. Tapi tidak mesti begitu juga Pak, tergantung sekarang level kita berada di mana. Kalau level kita itu hanya ingin khatam, udah baca aja Pak. Bisa jadi Pak ya, saya pengen khatam Al-Quran, gimana rasanya gitu khatam Al-Quran? Ya sudah baca aja sampai khatam. Nah yang kedua Pak, baru baca 1 ayat, baca pula artinya, baca ayat berikutnya, baca pula artinya. Ya bisa Pak ya, diatur sedemikian rupa gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya dengan mengkhatamkan bacaan Al-Quran, bacaan kita semakin lancar. Dan mungkin punya kepuasan, betul Pak ya, punya yang namanya ar-roha an-nafsiyah, punya kepuasan hati. Oh saya alhamdulillah sudah khatam Al-Quran. Cerita ke istrinya, cerita ke anak-anaknya, gitu ya. Ya, tidak apa-apa Pak ya, tapi jangan terus cerita kemana-mana. Sudah Al-Quran nanti terjerumus ke riya ya. Tapi cerita ke istri nggak apa-apa, cerita ke anak nggak apa-apa, untuk memberikan motivasi. Nah, nanti level kedua, tahap kedua, ya, baca Al-Quran ayat demi ayat beserta artinya. Itu biasanya agak lama Pak ya, agak lama. Kalau bulan Ramadan umpamanya Bapak mengkhatamkan 1 kali mungkin bisa, karena setiap hari 1 juz. Ya, tapi bulan Syawal ya, ke bulan-bulan berikutnya, nah, lebih utama baca ayat demi ayat sambil dipahami artinya. Sekarang kan mudah Pak ya, di kantong bapak-bapak semuanya bisa dipakai untuk baca Al-Quran. Di HP yang kita pegang semuanya ada Al-Quran beserta apa artinya, beserta terjemahannya, beserta tafsirnya ya. Sekarang alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan gitu ya di dalam membaca Al-Quran, di dalam memahami agama karena adanya kemajuan teknologi. Ya.
Jadi teknologi yang ada di tangan kita ini Pak bisa dengan mudah membimbing kita ke surga. Bisa juga dengan mudah membimbing kita kepada dosa. Betul Pak? Kalau klik yang porno-porno dosa nggak? Dosa. Jadi tinggal kemana nih jari kita menuju surga mudah, ke jalan menuju neraka terbuka. Makanya Pak sekarang mendidik anak itu jauh lebih susah dibanding dengan dulu. Betul Pak? Karena anak sekarang kalau sudah berselancar di dunia maya nggak ada yang tahu. Memang tidak tahu Pak. Coba anak bapak begini, dia udah sampai ke Australia, sampai ke Amerika, sampai ke mana. Semua yang terjadi di belahan bumi bisa diakses hari ini. Kan gitu Pak ya? Dan itu ya tergantung siapa yang menggunakan jari. Kalau anak kita imannya kuat nggak akan ngeklik yang buruk-buruk. Tapi kalau imannya itu ya nggak kuat, waduh Pak, yang diklik bisa saja Pak. Ngeklik judi online cuma 1.000 bisa jadi Pak ya? Bisa jadi. Apa kita bisa mengontrolnya? Nggak bisa Pak ya. Kalau zaman dulu anak kita bisa dikontrol, maghrib pasti pulang, paling bener main bola ya. Maghrib pasti pulang. Sekarang ya masuk kamar, dikunci kamarnya, kita nggak bisa memastikan dia tidur apa enggak gitu ya. Nah makanya Pak Bu yang mendidik anak sekarang ini jelas ya lebih berat, lebih susah dibanding dengan dulu. Karena tadi itu ya sarana ya komunikasi ya, teknologi informasi sedemikian pesat kemajuannya, di mana ya jalan menuju kebaikan juga mudah gitu ya didapatkan, ya hal-hal yang buruk juga mudah diakses. Baiklah Bapak Ibu, para bisa telah tiba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan juga dikumpulkan, nah ya Pak bisa sudah tiba. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi.